mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. Sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, kita akan mengabsen terlebih dahulu. Baik, yang pertama, suci yang kita mulai. Mirnanda, Natasha Fitri, Intan Nur Fadila, Rahayu Fadila, Silmai Azahra. Oke, berarti hadir semua ya? Ya, Bu. Oke. Baik, sebelumnya kita akan membahas, sebelum kita masuk ke materi ini, kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, tujuannya itu untuk memahami apa yang dimaksud supervisi, untuk menganalisis siapa saja sih sasaran supervisi BK ini, terus apa sih tujuan BK, terus bagaimana sih prosedur BK, prosedur supervisi BK ini. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan semua tentang dan mulai dari definisi, mulai dari sasaran, tujuan, fungsi, terus bagaimana prosedurnya. Nah, untuk itu kita cukup tahu kenapa supervisi BK ini merupakan proses penting dalam memberikan layanan BK. Karena dengan adanya supervisi, kita bisa meningkatkan kualitas layanan BK yang tadinya kurang efektif menjadi efektif. Karena dengan adanya supervisi ini, layanan kita lebih terarah, lebih komunikatif, dan lebih efektif. Nah, masuk pada materinya, apa yang supervisi BK? Supervisi BK adalah proses pembinaan, pengawasan, terus evaluasi, dan juga pendamping terhadap pelaksanaan layanan BK yang dilakukan secara sistematis, berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan serta profesionalitasnya guru BK. Nah, tujuan supervisi BK ini yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas BK, yang kedua untuk membantu guru BK mengembangkan secara profesional, yang ketiga menjamin program BK berjalan sesuai rencana, yang keempat memberikan umpan balik perbaikan layanan. Terus ada yang kelima, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan BK. Nah, selanjutnya itu ada sasaran supervisi BK, ada prosedur supervisi BK yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pertanyaannya saya silakan. Oke. Sasaran super BK. Nah, anak mahasiswa ini tahu nggak sasaran supervisi BK ini siapa-siapa aja? Nggak tahu. Nah, dalam sasaran supervisi BK ini ada meliputi guru BK dan konselor, program layanan BK, pelaksanaan layanan BK, baik individu, kelompok, maupun klasikal. Nah, yang keempat itu ada administrasi dan dokumentasi BK. Nah, juga ada prosedur super BK, ada 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang mana perencanaan ini pada tahap supervisor menentukan tujuan supervisi, yang mana menyusun instrumen supervisi yang menyampaikan jadwal pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan itu ada 4. Yang pertama itu observasi BK, wawancara, diskusi, dan pemeriksaan administrasi. Terus ada evaluasi, yang mana supervisor menganalisis hasil supervisi untuk kinerja guru BK dan menilai efektivitas program BK. Nah, selanjutnya itu ada tindak lanjut, yang mana tindak lanjut ini memberikan pembinaan baik, perbaikan program BK, terus
layanan BK. Terus juga yang terakhir ada manfaat supervisi BK, yang mana manfaat ini meningkatkan kualitas layanan BK, meningkatkan profesionalisme guru BK, membantu mengatasi masalah layanan dan secara cepat, membantu program BK yang lebih baik dan efektif dan terarah. Yang terakhir itu meningkatkan kepercayaan peserta didik terhadap layanan BK. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Niki. Nah, baik, tadi kan sudah dijelaskan tuh apa itu definisi supervisi BK, apa tujuannya, apa sasarannya, terus bagaimana prosedurnya. Berarti supervisi ini memiliki peran penting dalam memberikan pada saat memberikan layanan BK. Karena dengan adanya supervisi ini, layanan kita menjadi lebih terarah, lebih efektif, dan lebih terencana dan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, jadi kita harus bisa menguasai supervisi BK supaya kita memudahkan kita untuk bisa memberikan layanan yang kondusif dan komprehensif. Karena kan masih banyak nih sekarang yang memberikan layanan itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada, kadang kurang efektif. Karena kita terkendala di media, karena kita terkendala di sarana. Nah, untuk itu dengan adanya supervisi ini kita bisa mengenali apa saja sih kebutuhan kita dalam memberikan layanan. Misalnya nih kita membutuhkan sarana. Nah, di situ kan kita bisa menjelaskan kita butuh sarana apa aja. Kan di situ kan ada sasarannya. Nah, untuk itu kita kan sebagai konselor nih, sebagai guru BK, berarti kita harus menyiapkan semua yang ada di sekolah untuk bisa memberikan layanan tersebut. Maka dari itu kita perlu memberikan layanan yang cukup efektif agar layanan itu bisa berjalan dengan lancar. Berarti peran supervisi BK ini cukup penting kita dalami supaya membantu kita dalam proses memberikan layanan. Nah, baik, tadi kan sudah dijelaskan semuanya nih. Kira-kira menurut teman-teman bagian mana nih yang belum dipahami gitu? Kan tadi udah ada nih supervisi BK itu apa, kan proses pembinaan, proses pengawasan, evaluasi, sama pendampingan. Nah, terus juga ada tujuannya tadi. Pertama itu untuk menganalisis kebutuhan, ada juga mengidentifikasi. Nah, sini kan ada. Kira-kira dari teman-teman bagian mana yang belum teman-teman pahami? Boleh ditanyakan? Iya, di bagian prosedur. Oke, baik, tadi yang sudah kami jelaskan dan kami paparkan tadi, itu kan ada materi yang telah kita bahas, definisi supervisi BK, tujuan supervisi BK, sasaran supervisi BK, sama prosedur supervisi BK, dan terakhir ada manfaat supervisi BK. Nah, dari kelima materi ini, kira-kira bagian materi mana nih teman-teman yang masih kurang paham? Mungkin bisa kalian jelaskan kembali. Oke, bagian prosedur tadi Bu yang pelaksanaan. Oh, di pelaksanaan. Nah, tadi kan di prosedur itu ada beberapa tahap. Pertama kan ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut. Nah, tadi Suci mengatakan di bagian pelaksanaan itu bagaimana. Nah, untuk di bagian pelaksanaan ini, yang pertama itu kita harus melakukan yang namanya observasi layanan BK. Setelah kita melakukan observasi, kita melakukan wawancara. Nah, kita udah observasi nih, apa nih yang kurang, apa nih yang kita butuhkan. Lalu baru kita wawancara. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan administrasi. Kita periksa lagi administrasinya. Ini bagaimana yang kurang, apa yang perlu kita tambah. Nah, dari situ kita bisa meningkatkan kembali mutu dari kinerja BK. Nah, ada lagi yang masih kurang pahami, teman-teman? Cukup? Oke, baik, karena materi sudah kita paparkan tadi, terus sudah kita jelaskan juga bagian-bagian mana yang belum dipahami. Nah, sebelum kita tutup nih pembelajaran kita kali ini, kami meminta kepada teman-teman semua untuk bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa nih yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Bu. Oke, baik, silakan Sirme. Jadi, supervisi BK merupakan proses pembinaan dan evaluasi terhadap layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Supervisi bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan profesionalitas guru BK. Dengan adanya supervisi, program BK dapat berjalan lebih efektif
Oke, baik. Terima kasih ya Silmei. Nah, berarti dari kesimpulan setelah Silmei jelaskan tadi, kita harus menjalankan lagi. Berarti kan perannya supervisi BK ini kan cukup penting. Berarti kita harus mengetahui apa-apa saja supervisinya, apa-apa saja tujuannya, siapa saja sasarannya, siapa saja yang bisa menggerakkan supervisi ini, siapa yang bisa jadi supervisor, bagaimana manfaatnya, bagaimana prosedurnya. Berarti kita udah mengetahui semua itu. Kita harus lebih menggali lagi ilmu kita agar layanan yang kita berikan lebih efektif. Oke. Kepada Anda semua, lebih dan kurangnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Kepada majelis, subhanallah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're